Doa Komit. Setiap Sabtu jam 5 sore, ditunggu kehadirannya ya. Komsel Keluarga setiap Kamis ke-1 dan 3. Waktu dan tempat diinfokan melalui WA Group. Komsel Prospek. Waktu dan tempat diinfokan melalui grup WA. Diakonia per orang per bulan sebesar Rp5.000. Tamborin untuk latihan waktu dan tempat diinfokan melalui WA Group. Doa pagi, Senin sampai Sabtu, jam 4.30 WIB, link Zoom dibagikan melalui WA Group. Komsel Youth dan Teen, setiap Sabtu ke-1 dan 3 jam 5 sore. Waktu dan tempat diinfokan melalui WA Group. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya selalu bahagia loh kalau bisa kesini. Puji Tuhan. Karena memang hidup sudah diserahkan kepada Tuhan. Dan setiap minggu saya berkeliling ke gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk digembalakan. Dan saya bisa ada di sini, saya mengucap syukur. Apalagi diberi kesempatan ya untuk bersama-sama menikmati Tuhan di tempat ini. Dan kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita syukuri hari ini ada karena Tuhan. Mari setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, hari ini ada hari baru, harapan baru, sukacita yang baru Tuhan sediakan. Kami mau ambil itu sebagai bagian dari orang-orang percaya. Dan kami mau terus meninggikan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak menerima puji-pujian dari umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Bahwa kami bertemu dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Gereja Tuhan, mari sama-sama nyanyikan. Haleluya. Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, Engkau datang dalam terang, dan ada Engkau kegelapan sirna. Pun sirna, umatnya bersujud mendengar suara. Katakan besar, 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 besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, dan ajaib Tuhanku. Kami bawa hati kami bawa penyembahan kami bawa suara kami bawa hati kami kepadamu. Mari umat Tuhan, gereja Tuhan, nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka. Kami tahu setiap kami bersuka cita ada Engkau di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau datang dalam terang dan kegelapan sirna. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suara-Nya.
di atas segala raja. Sebab Engkau Allah kami satu-satunya. Sebab Engkau tidak dapat disejajarkan dengan Allah lain. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan besar, besar, besar dari hati kita. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Tidak ada. Siapakah Allah yang bisa disejajarkan dengan Yesus? Tidak ada. Sebab itu gereja Tuhan, mari bangkit berdiri. Elulukan Dia, elulukan Dia. Besar, 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 besar. Kami akan terus memuliakan-Mu. Kami akan terus meninggikan-Mu. Dimuliakan, ditinggikan Kau di tempat ini. Setiap kami Bapak-Ibu, setiap orang yang dalam keadaan masing-masing.
Engkau tidak terbalaskan. Dengan sekuat tenaga pun Engkau tidak terbalaskan. Dengan segenap apapun yang ada pada kami serahkan kepadamu, Engkau tidak terbalaskan. Jadi kami mau memberi apa yang bisa kami lakukan kepadamu sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita keluarga Allah, amin. Amin. Allah suka sekali dengan umatnya yang rukun, amin. Mungkin ada yang belum pernah ketemu selama seminggu kemarin. Ini kesempatan yang engkau berkata, ya, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan bisa disalami kiri kanannya. Yes. Setidaknya 5 orang lah ya, kita belum terlalu makan waktu ya. Haleluya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, amin. Mari kita bersemangat di hadapan Tuhan. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi gerejanya, amin. Dan jangan tahan-tahan. Mari puji Allah kita dengan segenap hatimu. Katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpah. Yang percaya katakan tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tamatnya bagaimana Bapak Ibu? Tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berdasar, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Amin. Pegang erat tanganku. Kami percaya Engkau. Engkaulah jaminan hidup kami. Katanya gereja-Mu akan terus bersuara dan mengatakannya dari hari ke hari tak terbatalkan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Apanya Bapak Ibu Saudara? Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpah. Yang percaya semuanya katakan tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, amin. Kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Katakan lagi, selalu pegang erat, tak berkesudahan, amin. Kasih setia-Mu Tuhan, gereja-Mu bersuara ya Tuhan, tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Saya mau ajak setiap kita bersukacita, amin. Dan sukacita itu ada ekspresinya. Ya, kita mau samakan suara kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama. Yuk. Kami bersukacita di hadapan Tuhan. Oh, heran. Lebih lagi, lebih lagi. Kami senang di hadapan-Mu. Kami senang denganmu. Ya, orang percaya, orang benar katakan. Buat ini hanya bukan kata-kata,
menjadi anak Tuhan. Amin. Senangnya jalan di dalam terang Tuhan. Amin. Mari nyanyi dengan iman. Kita punya Allah yang hebat, yang menuntun jalan kita kepada terangnya. Kami tahu apa yang kami minta di hadapan dan pasti Kau akan menerima dan memberikannya. Hanya kami mau katakan Satu hal yang ku minta, yes, itu yang ku ini permintaan ingini. gerejamu Tuhan. Berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, Apa Bapak Ibu Saudara? ini yang ku ingini. Bagaimana? Menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku dan penuntun hidupku. Membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada, tiada, tiada. Kami tidak takut. Karena Kau Allah kami. Tiada ku gentar bersama denganmu yang aku I believe you, Lord. I believe you. I believe you. Yes. Kami percaya. Karenanya kami mau nyanyikan satu hal. yang ku minta. Mari minta ini di hadapan Tuhan. Berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini. Menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Membuatku hidup di dalam rencana. Tiada. Tiada bisa membatalkan rencana Tuhan atas gerejanya. Dia selalu punya opsi 2, opsi 3 bagi umat yang dikasihannya. Ya Tuhan, Adalah terang terima janji Tuhan. penuntun hidupku. Membuatku hidup di dalam rencana. Tiada, tiada yang kami takutkan, sebab Kau ada bagi kami. Tiada ku gentar sama dengan Amin. yang aku percaya. Firman Tuhan katakan, orang benar arah percayanya kepada Tuhan. Dia lari, tiada lelah. Dia jalan, tiada penat. Dan kita selalu percaya kepada satu nama. Yesus pegang hidup kita. Amin. Angkat hatimu, angkat hatimu. Terus, 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 terus. Orang benar melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari siapakah datang pertolongannya? Dari Tuhan. Orang percaya harapannya datang dari Tuhan. Sebab itu, nyanyikan pujian ini dengan kekuatanmu, dengan hatimu. Katakan Tuhan, Tuhan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Ini suara gerejamu Tuhan. Membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku Sentuh setiap hati Tuhan. Setiap hati Tuhan. Bersama
Kenapa kita lihat di surga gini ya? Enak ya. Semuanya pada ngasih hatinya kepadaku. Ya, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Terus hubungkan hatimu. Biarkan singer menyanyikan pujian ini. Maknai lirik pujian ini sebagai ungkapan hati dari kita pribadi lepas pribadi. Mari dengar pujian ini. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap saja melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari umat Tuhan, angkat pujian ini dari hati setiap kita. Akan pernah ku sesali. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Sepanjang hidup Kami mau terus teguhkan hati kami. lewati lembah Sekalipun kami harus melewati lembah air mata, Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tepat waktu, tepat cara. Berapapun harga Karenanya Tuhan, yang harus ini akan kami lakukan. bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Dan janji-Mu kan tetap ku pegang teguh Saya jemput setiap kita bangkit berdiri. sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh.
siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Lebih dulu jamah hati kami tidak dapat dipungkiri bahwa Engkau sudah menyatakan diri-Mu kepada kami lewat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ketika kami menangis, Engkau yang menghapus air mata kami. Ketika kami melihat pintu-pintu tertutup, Engkau membukakannya bagi kami. Ketika kami berbeban berat, Tuhan, tangan-Mu Kau ulurkan dan mengangkat beban yang ada di pundak kami. Ketika kami sendirian, Engkau ada menghibur kami. Ketika kami ada di persimpangan jalan, Kau tunjukkan terang-Mu untuk kami dituntun oleh-Mu memilih apa yang menjadi kehendak-Mu. Ketika kami sesak ya Tuhan, Engkau ada menjadi kelegaan bagi kami. Karenanya Bapakku, kami tahu kami tidak bisa terlepas dari firman. Sampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu, bukan karena pengalamannya, bukan karena pengetahuannya, tapi karena hatinya dilekatkan kepadamu, dan perkataan-Mu sendiri yang Kau taruh kepada hamba-Mu, dan hamba-Mu bersuara sebagaimana Engkau mau menyampaikan pesan satu persatu kepada setiap kami. Tidak ada kami yang kekecualian, besar, kecil, tua, muda. Kami dilawan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kami, mengasihi setiap kami. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu Tuhan. Janjimu kan tetap, Yes, Tuhan. ku pegang teguh. Benar Tuhan. Sampai ku Sekali lagi. dapat mahkota kehidupan. Janjimu Tuhan. Sekali lagi kita katakan segenap hati kita. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini komitmen kami ya Tuhan. Ini menjadi komitmen kami Tuhan. Kami mau setia sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu Tuhan. Kau puas dengan hidup kami, Kau bangga dengan hidup kami, dan tiba saatnya Kau memberikan mahkota kehidupan itu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sebentar kami akan dengarkan firman-Mu berbicara bagi kami ya Tuhan. Mari merdekakan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau makin mengenal rencana-rencana-Mu. Kami mau Tuhan tahu isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita berdoa dulu untuk anak sekolah minggu. Ya, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ya, mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak kami, adik-adik kami ini juga Tuhan mau datang kepadamu. Mari berkati mereka, urapi mereka Tuhan. Mari biar Tuhan berbicara juga buat mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang berfirman, biarkan anak-anak itu datang kepadaku.
dan sekarang mereka datang kepadamu. Ini saatnya Engkau memberkati mereka, mengurapi mereka, memberkati mereka dengan kebenaran firman-Mu. Memakai para guru sekolah minggu juga Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berbicaralah buat mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silahkan. Ya, puji Tuhan, saudaraku, kita kembali. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya diminta untuk membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai warisan yang bernilai kekal. Ya, ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Ya. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ini. Mari buka Alkitabnya 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Saya bacakan untuk kita semuanya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Ya, Bapak Ibu, ya, ada satu hal yang membuat anak Tuhan itu sukacita luar biasa, ada motivasi dalam hidupnya, adalah karena dia mengerti sebenarnya dia memiliki harta yang kekal, kehidupan yang kekal. Ya, makanya ada lagu ya, banyak lagu saudaraku begini ya. Ada lagu yang sangat lama, ku berbahagia, yakin teguh. Ya kan? Kenapa berbahagia? Bukan karena uangnya banyak, bukan karena hartanya banyak, tetapi karena dia katanya memiliki Yesus, memiliki hidup yang kekal. Ya, tapi banyak orang konsentrasinya kepada ya hal-hal yang bersifat materi ya. Nah, next dulu ya. Nah, saudaraku, tentu bukan berarti uang tidak perlu, rumah tidak perlu gitu ya. Tanah tidak perlu, semua harta warisan ini penting sekali. Ya, cita-cita orang tua mewariskan harta kepada anak-anaknya. Ya, tetapi saya harus katakan, harta semua yang kita pikirkan, apakah rumah, tanah, uang, usaha, atau apapun yang bersifat materi, itu hanya sementara. Ya, sementara. Dan gampang habis. Ngengat dan karat katanya menghabiskannya. Pencuri bisa mencurinya. Ya, bukan maksud saya lagi-lagi tidak penting, tidak perlu. Tetapi ada yang jauh lebih perlu, lebih penting, yaitu harta warisan yang bersifat kekal. Itulah judul dari topik kita hari ini. Ya, banyak orang nggak menyadari bahwa kita memiliki harta yang tidak pernah layu. Padahal firman Tuhan banyak berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ngengat dan karat tidak menghabiskannya. Tetapi jauh lebih banyak orang kelihatannya mengumpulkan harta di bumi. Padahal nggak bisa dibawa, mati. Dinikmati hanya umur sampai 70 tahun. Kalau kuat, 80 tahun. Tetapi ada harta yang kita bisa nikmati di sorga. Usianya sampai begitu lama, kekal.
Ya, dan kalau kekal dibandingkan dengan 70 tahun nggak ada artinya, ya kan? Nah, jadi pemahaman ini penting sekali, saudaraku. Ya, kita harus ada di pemahaman yang penting. Itu yang membuat hidup kita ini bahagia. Hidup kita ini bersukacita. Kenapa? Aku tahu aku memiliki harta yang besar di surga. Dan itu yang membuat ternyata kita bisa juga menikmati dunia ini. Nah, ini juga ya. Nah, selama kita yang terpenting gak miliki, ini gak bisa dinikmati. Walaupun banyak, gak bisa dinikmati. Karena gak ada damai sejahtera. Yang ada khawatir, takut gitu, ya kan? Dan karena memahami warisan yang kekal ini, itu yang membuat hidup ini bermakna. Hidup ini menjadi enak. Itu yang membuat kita juga bisa menikmati ya sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Jadi kalau kita memahami ini akan luar biasa. Ada satu ilustrasi, ya Tuhan membuat perumpamaan. Ada anak sulung, ya dia bapaknya sangat kaya, luar biasa, tetapi anak sulung ini tidak tahu bahwa dia memiliki semuanya itu. Iya kan? Dia bekerja keras luar biasa. Dia begitu rupa mengambil hak sepertinya menurut dia sudah taat. Karena dia berani berkata kepada bapaknya, "Bapa, aku selalu bersama-sama dengan Bapa. Dan tidak ada satu pun perintahmu yang saya langgar." Wow. Tetapi aku tidak pernah menikmati, jangankan anak lembu tambun, anak seekor kambing pun belum pernah aku nikmati. Wow. Tahu-taunya dia kaget, bapaknya bilang, "Anakku, engkau benar selalu bersama-sama dengan aku. Harusnya engkau paham bahwa apa yang menjadi milik bapamu ini adalah milikmu." Dia mau katakan bodoh sendiri, kenapa begitu, ya kan? Kalau mau potong bukan hanya anak lembu tambun, bapak lembu tambun pun boleh, ya kan? Bukan hanya 1, 2, 10, 100, mungkin bisa kalau dia paham itu adalah milikku. Dan itu yang membuat dia terus ada di dalam satu hidup yang tertekan, hidup yang merasa kurang, gitu. Dan saya mau katakan, ada banyak orang percaya seperti anak sulung ini. Kenapa? Dia tidak memahami harta yang Tuhan sediakan untuk dia. Akibatnya dia tidak ada damai, tidak ada sukacita. Yang ada hidup tertekan, mengerjakan segala sesuatu dengan tertekan. Ya. Nah, mari saya rindu seperti yang disampaikan pada saya ini, tujuannya adalah supaya kita memahami bahwa kita memiliki warisan yang kekal. Nah, kalau kita memahami ini, yang anak muda, kalau cari pasangan, dia nggak lihat dia naik mobil apa motor gitu. Tapi yang dilihat, dia memiliki warisan kekal apa tidak. Benar nggak? Ulah jauh lebih berharga, ya kan? Halo? Mengapa ada firman Tuhan? Jadi jangan cari yang gelap-gelap, cari yang terang, anak terang, ya kan? Anak Tuhan, cari pasangan yang seimbang dengan orang yang percaya. Kenapa? Dia memiliki warisan yang kekal. Ya, ada istilah sekarang ini, aku ini perintis. Kalau dia kan pewaris katanya. Ya salah betul kalau begitu, ya kan? Kita ini punya warisan kekal. Halo? Benar gak? Iya, ini anak muda ya. Jangan lihat cuman kecantikannya, kegantengannya. Karena setelah usia, semua layu. Iya kan? Makanya Amsal yang pintar punya dapat istri 1000.
1000 itu ya. Dia bisa berkata kecantikan itu hanya bohong katanya. Kekayaan sebenarnya nggak ada artinya, sia-sia. Wow, benar saudaraku. Jadi mengapa Alkitab menjelaskan yang anak-anak muda cari pasangan ya seimbang, seiman katanya. Kenapa? Dia memiliki warisan yang kekal. Karena dengan memiliki itu tentu kalau dia takut akan Tuhan pasti jadi kerja keras. Pasti akan bisa semangat mencari uang, ya kan? Iya. Kalau yang perempuan dia bisa, Alkitab katakan cantik batiniahnya, ya kan? Ya, itu untuk anak muda. Kalau orang tua nggak apa-apa kalau nggak punya rumah sampai sekarang, ya kan? Kenapa? Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Nah, itu lagu kesenangan ibu saya, saudaraku. Iya, karena memang ya kami susah sekali hidupnya, tetapi itu dia selalu bergembira, sukacita, nyanyi, saudaraku. Dan lagu kesenangannya itu, saudaraku, rumahku ada di dalam surga. Waktu saya bilang pada ibu saya, "Mak, aku nggak usah kuliah." "Jangan nak, kamu kuliah." "Gimana saya bisa kuliah? Mam, kita makan aja susah." Kami memang makan susah, saudaraku. Kalau saya cerita kayaknya nggak mungkin itu di zaman sekarang. Ya, ya. Kami itu kalau makan beras, kalau makan nasi, itu sudah makanan mewah, saudaraku. Ya, jadi nasi itu beras dicampur dengan singkong, itu supaya cukup, saudaraku. Ya, mungkin kalau sekarang kita 5 kilo untuk 6 bersaudara, bisa tahan sebulan. Bisa bayangkan. Ya. Wah, luar biasa. Jadi waktu itu saya bilang sama orang tua saya, "Mak, saya nggak usah kuliah. Karena kakak saya 2 di atas saya, kita udah harus ikut bekerja supaya bisa kasih uang kuliah, uang makannya kakak-kakak saya." Tapi selalu dia bilang pada saya, karena ibu saya ini cinta Tuhan, saudaraku ya. Dia bilang sama saya, "Kamu jangan lihat saya." Wah, saya ingat betul itu. Tapi lihat Tuhan saya. Dia ada di sini. Dia memelihara hidup kita. Baginya tidak ada yang sukar. Wow. Dan itu membuat hati saya makin benci kadang sama Tuhan. Waktu itu. Karena saya belum percaya betul sepenuhnya kepada Tuhan. Iya. Tapi dia selalu bilangin begitu ya. Jadi kamu jangan enggak kuliah. Tuhan memelihara kamu. Jangan lihat saya. Dia dorong saya, saudaraku. Dan kata-kata dia itu yang membuat saya akhirnya bertobat. Waktu kuliah, ibu saya meninggal. Dan perkataan dia itu betul-betul terjadi atas hidup saya. Nah, itu yang membuat saya bertobat kepada Tuhan. Walaupun kadang secara manusia, sayang sekali kenapa ibu saya harus pergi dulu ya. Iya. Tetapi dia mewariskan iman kepada saya. Ya. Ya. Saya percaya betul, saudaraku, hidup kita ini di tangan Tuhan. Kita memiliki Allah yang besar. Kita punya harta yang jauh lebih besar daripada apa yang dimiliki dunia ini. Itu sebabnya kalau saya kerja pun, saya nggak lihat klien-klien saya ini kaya raya atau apa. Yang selalu saya jatuh hati pada mereka adalah kasihan sekali ya hidupnya ya. Susah sekali hidupnya ya. Kemana mereka kalau mereka dipanggil? Kalau mereka tiada, saudaraku. Selalu saya jatuh, terus ada dalam belas kasihan. Ya. Tidak jarang, saudaraku,
banyak klien saya bilang pada saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya nggak bisa tidur. Aduh, kasihan sekali ya. Gitu, saudaraku. Ya. Satu kali pernah, saudaraku, ikut klien saya ini, udah naik mobilnya yang luar biasa bagus, nyaman luar biasa, lewat bawah kolong jembatan, dia bilangin, Pak Oscar, lihat tuh orang yang tidur di bawah jembatan itu. Aku iri sama dia. Coba. Kenapa? Dia bilangin, orang itu bisa tidur. Di bawah jembatan ada arus lalu lintas begitu rupa. Saya tidur harus pakai obat tidur. Nah, coba. Nah, banyak orang melihat gara-gara ini nih, harta warisan ini, kalau lihat rumahnya bagus, hebat dia ya. Gitu. Ya kan? Kalau lihat wah hartanya, wah ya ini orangnya hebat. Enggak, saudaraku ya. Tentu dalam arti materi dia hebat, tetapi ada harta yang jauh lebih besar. Kalau kita memiliki hidup yang kekal, itu jauh lebih besar dari semuanya itu. Amin. Ya, nah mari kita lihat saudaraku ya. Next. Ya, nah mengapa Petrus saudaraku mengajarkan ini kepada jemaat mula-mula saudaraku? Dia sampai menuliskan ini karena memang di situasi itu jemaat itu banyak mengalami kesakitan luar biasa. Mereka dianiaya, mereka ditolak, harta mereka dirampas. Dan Rasul Petrus menghibur mereka dengan berkata, ya, kamu mempunyai warisan yang luar biasa, yang kekal, tidak bisa dirampas orang, tak berkurang nilainya, dan dijaga oleh Tuhan. Jadi ini semua tidak masalah. Dia mau menghibur jemaat mula-mula itu. Ya. Dan ini relevan dengan sekarang. Mungkin keadaan kita gak selalu bahagia dengan cerita dunia ini. Ya kan, situasinya membuat kita mungkin, waduh kok susah sekali nih. Ya. Mau anak muda kah, orang tua kah, ya. Situasi sekarang tidak baik-baik saja. Tetapi saya rindu seperti firman Tuhan datang ke jemaat mula-mula melalui Rasul Petrus, dia juga berbicara pada kita ya, supaya kita punya semangat sukacita yang luar biasa. Amin. Iya. Kita belum sampai semenderita jemaat mula-mula itu. Ya. Tetapi firman Tuhan datang pada kita ya. Sama, kamu mempunyai warisan yang jauh lebih besar daripada apa yang mungkin kita tidak miliki di dunia ini. Amin. Nah, mari kita lihat. Oke, bagaimana saudaraku kita disadarkan ini bagaimana memiliki kehidupan, memiliki warisan kita ini. Next. Ya. Nah, warisan kekal itu dimulai dari lahir baru. Ya. Ketika kita lahir baru, Yohanes 1 ayat 12 katakan kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Menjadi anaknya. Ini penting sekali saudaraku. Kalau kita anak, Alkitab katakan, ya Roma berkata, ya kita ini adalah ahli waris. Amin. Karena kita anak, kita ahli warisnya. Jadi dia Bapa kita. Nah ini penting sekali saudaraku. Kapan hari itu saya kesaksian ya. Ya saya mau saksikan buat saudara ya. Saya boleh dibilang, kalau kedokteran bilang, saya kena serangan jantung, saudaraku. Jadi dada saya sakit, gitu ya. Lalu
Saya dulu ingat bapak saya, ya saya antar ke rumah sakit, akhirnya meninggal saudaraku, ya dia sama, jadi saya tahu gitu kan. Jadi waktu bangun nih, terbangun saya, ketekan gitu, waduh. Lalu ada keringat dingin, iya nih jantung ini, gitu ya. Sakitnya di sini. Nah, lalu akhirnya ya istri saya terbangun, anak saya yang dokter kebetulan datang ke Semarang, saya suruh dia coba cek apa dulu, udah pi ke IGD gitu ya. Dia juga langsung udah tahu ya. Nah, kemanusiaan saya berkata, wah jangan-jangan kamu ini harinya Oscar. Gitu ya. Ini harinya. Ya. Hampir saya langsung pamit-pamit ya kan. Kalau bapak saya dulu pamit saudaraku ya. Jadi saya bilang sama istri, panggil dulu Austin, periksa ke IGD kami sama. Tapi saya tenang saudaraku. Ya. Kenapa saudaraku? Yang saya ingat ini, saya ini anak Tuhan. Saya miliknya. Saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Alkitab katakan, gitu dalam hati saya nih. Ya, Alkitab katakan, tidak ada satupun terjadi atas hidup saya tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi, nah kalau saya dipanggil Tuhan, gitu. Jadi kecamu di sini ya, berarti Tuhan merasa, oke Oscar sudah selesai, kamu pulang, gitu. Tapi kalau enggak, berarti saya akan melayani Tuhan lebih lagi. Tuhan hanya ingin mengingatkan saya supaya jaga makanan, jaga hidup, iya kan? Dan masuk rumah sakit, wah rame, semuanya, wah dicekin semua lah ya. Masuk EKG, wah dikasih obat di bawah lidah, gitu. Dikasih langsung pasang untuk infus, kasih obat, kasih untuk, karena tensi saya 198/115. Kita harus, ini apa Pak? Gitu. Saya masih tanya-tanya semua. Ini apa Pak? Oh ini supaya menstabilkan tensi Pak. Gak cukup cuman obat. Ini Pak supaya bisa drop. Targetnya di bawah 140. 2 jam, 3 jam saudaraku. Ya, saya sudah stabil. Ditanya, masih sakit? Enggak. Lalu masih sesak? Enggak. Dibuka saudaraku. Oh ya udah bagus. Ini 99 nih oksigennya. Udah dicabut masih tetap gitu. Tensi bukan hanya 140, 120 Pak. Ya sudah gitu. Gimana? Datang dokternya. Ya kalau nggak ada lagi ya sudah boleh pulang. Ya. Gitu saudaraku ya. Menurut saya kenapa sampai begitu? Ada ketenangan itu tadi. Semuanya jadi mulai normal semuanya. Banyak masalah sebenarnya dalam hidup kita karena terlalu khawatir, takut, iya kan? Iya. Itu sebabnya kalau Filipi 4 ayat 6-7 itu, kalau kita takut, khawatir katanya, berdoa. Lalu nggak ditulis di sana, nanti Tuhan menjawab doamu. Kan enggak kan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu. Persoalan kita kadang bukan supaya Tuhan menjawab doa, enggak. Persoalan kita takut, khawatir itu. Dan ketika ada damai sejahtera, semuanya oke. Everything is okay. Ya kan? Kadang banyak saudaraku, orang tua apa ya nanti kalau udah mau pensiun gitu ya. Ya aku karena ini usia pensiun saya ini, banyak teman-teman saya isinya adalah soal bagaimana besok-besok ini nih. Dia takut sekali. Iya, kenapa enggak dulu-dulu aja takut ya?
supaya dia siapkan gitu dalam hati saya. Iya. Tapi nah itu saudaraku, banyak orang takut. Ya, takut. Ya, takut gimana nanti. Ya, kalau misalnya anak-anaknya udah besar-besar juga, takut dia bagaimana anak saya nanti nih ya. Gitu. Padahal Alkitab menjelaskan, gak ada kita menambah sehasta saja dari apa kita karena kita khawatir, karena takut. Justru merusak yang paling banyak, ya kan? Nah, ketenangan itu kita dapat kalau kita tahu kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang lebih sanggup. Iya kan? Iya. Jadi saya percaya Tuhan izinkan kadang banyak masalah dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak peduli, enggak saudaraku. Dia mau, dia berperkara dengan kita. Karena dia mau kita mempunyai pengalaman dengan hidup kita. Ya. Hidup dalam Tuhan ini memang bukan hidup tanpa masalah. Jangan lihat orang lain, kayaknya orang itu nggak ada masalah ya, enak gitu. Enggak, mereka punya masalah sendiri-sendiri. Ya. Ya, kadang banyak orang lihat saya itu enak kali lah Pak Oscar ini ya, gitu. Padahal hidup kita pas-pasan aja kan. Cuman pas butuh, pas ada gitu. Cukup-cukupan aja saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan berkarya. Kalau tegangnya sama. Masalah tetap ada, ya kan? Iya, masalah tetap ada. Nah, keyakinan bahwa saya ini anak Tuhan, ini penting sekali. Ya. Jadi kalau kita anak Tuhan, aku adalah ahli waris. Sama seperti anak sulung tadi itu, aku ini anak dan milikku, milik Bapa itu adalah milikku sendiri. Ya. Sama anak-anak saya bilangin, ya ini milik papi, berarti milikmu juga. Gitu ya. Walaupun dia nggak sembarangan. Alkitab berkatakan begini ya, anak-anak itu harus sampai akil balik, baru dia menerima warisannya, ya kan? Selama dia belum akil balik, dia masih di bawah perwalian. Nah, persoalan kita yang kedua kadang, mengapa kita tidak menerima warisan kita sejak sekarang ini? Karena kita belum akil balik. Perlu pertumbuhan di dalam Tuhan. Perlu kita dipercaya, iya kan? Jadi yang pertama, ya kita menjadi ahli waris itu karena dilahirkan kembali. Ya. Next, yang kedua saudaraku, ya warisan itu akan membuat ada pengharapan yang luar biasa. Ada sukacita, ada ketenangan bahwa kita memiliki harta di sorga, hidup yang kekal. Tuhan kita ada dalam kita, Dia milik kita yang luar biasa. Dia selalu bersama-sama dengan kita dan tidak ada satu pun terjadi tanpa sepengetahuan Dia, tanpa seizin Dia. Coba misalnya waktu Ayub saudaraku mau dicobai, ya nggak ada saudaraku yang bisa mengganggu Ayub kecuali diizinkan oleh Tuhan. Dan kalau diizinkan oleh Tuhan, Tuhan punya maksud, ya kan? Tidak akan dibiarkannya kita sampai tergeletak. Ya, Tuhan menjagai kita. Ya, saya makin mengerti saudaraku karena saya punya anak, sama seperti orang tua mungkin kalau kita punya anak, kadang kita izinkan bagaimana dia terserah gitu, tapi nggak izinkan kalau dia sampai salah, ya kan? Iya. Saya tegas kalau sampai salah, memilih jalannya salah. Tetapi kalau soal mau pilihan-pilihan, ya mau pilih warna kah gitu, ya terserahlah ya kan.
mau warna apa saja gitu. Karena enggak material, enggak prinsip. Selama enggak prinsip, oke. Tapi kalau sudah soal prinsip, enggak boleh. Pi, aku mau menonton sama teman-teman. Oh, enggak boleh kalau itu ya, nak. Itu saya bilang waktu masih SMA dia pengen nonton sama teman-temannya, nonton bioskop. Aku bilangin jangan, sebab kamu harus berbeda, hidupmu di atas rata-rata, supaya kamu bisa menjadi kesaksian. Kapan kamu, kalau kamu sama dengan teman-temanmu, kapan kamu bilangin, begini loh, harus begini, nggak didengar nanti gitu. Akhirnya, oh gitu ya Pi. Nah itu soal prinsip. Nah, hidup di dalam Tuhan, karena kita mengerti itu, karena kita mengerti warisan kita, saya memiliki harta yang luar biasa, itu membuat motivasi yang berbeda tadi. Ya, akan membuat pengharapan. Ya. Kita katanya dipindahkan dari hidup tanpa pengharapan menjadi punya pengharapan di dalam Kristus. Ya. Kenapa Yesus bangkit? Selalu kita nyanyikan itu ya. Sebab dia hidup ada hari esok. Kenapa ini penting? Karena kebenaran begini saudaraku. Ada banyak orang tokoh mengajarkan yang baik, yang bagus, luar biasa. Tapi dia sudah mati. Tidak bisa diminta pertanggungjawaban lagi. Katanya, enggak, ini Yesus hidup sampai sekarang. Jadi apa yang dia katakan, bisa kita tagih. Dia masih hidup. Nah itu poinnya, maksudnya. Ya. Jadi masa depan kita terjamin. Dan dia itu yang berani, dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Banyak tokoh agama di dunia berkata, kalau kamu mati akan masuk surga. Tetapi dia mati, kita tidak tahu dia masuk surga atau tidak. Iya kan? Halo? Benar ya? Iya, tokoh agama. Nah, Yesus memberitahu kita, dia katakan, aku pergi ke surga, dan ratusan orang melihat dia naik ke surga, dan dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi pengharapan kita ini gak main-main, luar biasa. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan ini tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ya, mau kondisi musim apapun, Tuhan kita bisa berkarya luar biasa. Ya, mau sulit, kemarau, selama kita punya pengharapan ke sumber mata air, mau musim kering, kita tidak masalah. Ya. Yang ketiga, next ya. Nah, warisan kita itu tidak berkurang nilainya. Ini 1 Petrus itu katakan, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Ya, kalau kita lihat apa yang dunia miliki, tawarkan, warisan yang disediakan oleh dunia adalah nilainya turun. Ya. Saya orang asuransi. Kemarin mencairkan nilai tunai dari ada orang klien yang minta dicairkan nilai tunainya. Setelah cair, dia berkata pada saya, aduh, dulu Pak, 500 juta itu harganya sangat-sangat besar. Karena dia memulai asuransinya 25 tahun yang lalu. 500 jutanya cair sekarang, ya. Lalu dia berkata pada saya, sekarang 500 juta nggak ada artinya. Ya walaupun saya bilangin, tetap ada artinya Pak daripada tidak ada.
Kita kan selalu menang lah ya. Jadi gitu saya bilang sama dia, menghibur dia. Tapi itu benar. Karena harta di dunia ini makin turun harganya. Ya. Dulu saya ingat saudaraku ya, baru datang ke Semarang, ya saya ke Semarang waktu itu, lalu mau cari-cari rumah untuk kontrak. Lalu ada teman orang bank bilangin, jangan kontrak Pak, beli aja gitu ya. Saya ada KPR kami mau disita, dilelang. Jadi coba lihat Pak Oscar gitu. Saya dituntun dia, saudaraku, ke daerah Gunung Pati. Namanya dia perumahan kebon gitu. Luasnya 600 meter. Kebon, saudaraku. 2 lantai. Harganya waktu itu 40 juta. Bisa bayangkan ya. Kok bisa dulu itu 40 juta. Sekarang sih ya, terakhir saya kadang saya iseng gitu ya. Jadi cek di situ, cari gitu. Kadang ada yang jual gitu. Karena kayak villa-villa gitu ya. Nah, harganya 3,5 miliar gitu. Betapa ya inflasi begitu rupa luar biasa. Nilai uang nggak ada artinya. Ya, coba kalau saya punya uang waktu itu 40 juta didepositokan, ya sekarang mungkin jadi ya anggaplah 3-4 kali gitu ya, tapi nggak ada artinya ya kan. Karena nilainya turun. Wah, tapi kalau seandainya kita punya rumah itu, Pak Oscar naik juga, ya biaya pemeliharanya juga harus dipikirkan. Kalau dibiarin begitu, mungkin hancur juga ya. Nah, jadi pokoknya nggak ada yang bersifat kekal, saudaraku. Semuanya akan makin berkurang, habis, dan bisa dicuri katanya. Ya. Nah, hidup kita yang kekal itu, ada Yesus di dalam hati kita, itu harta yang tidak pernah berkurang. Nilainya terus ada, luar biasa, dan nilainya tak terhingga, saudaraku. Ya. Jadi dia bersifat kekal, aman, mulia selamanya. Ya, memang ini susah menggambarkan karena kita belum mati. Nanti kalau kita sudah mati, baru ada warisan, ya kan? Halo? Iya. Nah, siapa yang mau langsung dapat warisannya? Biar kita doakan. Ya, tapi ini harus jadi pengharapan kita bahwa kita memiliki harta yang luar biasa di surga ya. Oke. Yang keempat, saudaraku, ya, warisan itu aman, tidak akan dicuri karena dijaga oleh Tuhan. Dia tersimpan di sorga bagimu. Tetapi ini bisa juga ditransfer, saudaraku. Kekayaan di sorga itu turun ke dunia ini. Nah, ya bisa dengan cara kita melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan. Ya, kita bisa nikmati di dunia ini. Alkitab banyak menjelaskan bahwa kita bisa mendapatkan upah kita bukan hanya di sorga, tapi juga di sini. Makanya dia berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab kalau tiba waktunya engkau pasti menuai. Amin? Iya. Barang siapa menabur, akan menuai. Barang siapa memberi, akan diberi. Nah. Next. Nah, sekarang tugas kita, kalau kita mengerti, sadar, oh saya memiliki warisan yang luar biasa dari Tuhan, maka kita sebenarnya pasti gak bisa diam. Pasti menceritakan pertama kepada anak-anak kita memiliki warisan yang luar biasa. Dan harusnya menjadi pendorong karena dia anak kita ya kan?
kita harus betul-betul mengajarkan yang benar untuk dia, bahwa dia punya warisan yang besar. Ya, jangan dia konsentrasi dengan tadi jadi pewaris atau perintis katanya. Dia tetaplah pewaris gitu misalnya. Karena kita bisa mengajarkan iman, menaruhkan warisan iman. Makanya kalau orang Israel katanya hebat luar biasa orang Israel itu, karena mereka nggak pernah mewariskan yang bersifat materi kepada anak-anaknya. Coba lihat di kitab Ulangan itu, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Apa yang aku perintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau ajarkan itu kepada anak-anakmu. Pada waktu kamu bepergian, kalau kamu sedang di rumah, kalau sedang kamu tidur bahkan, ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya kan? Kenapa? Kalau dicari di dalam Alkitab, kata-kata yang dipakai di sana itu menjadi seperti warisan. Firman Tuhan itu menjadi warisan yang harus disampaikan kepada anak-anak. Apa itu? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Wow, itu warisan yang diajarkan kepada orang Israel. Shema Israel. Ya. Jadi jangan mau hanya sekedar, oh saya sudah terima, ternyata saya punya hidup yang kekal. Ya, lalu kita harus teruskan kepada anak jasmani, kita harus kasih tahu kepada orang-orang. Ya. Kalau orang itu memahaminya, pasti dia nggak mau berhenti, saudaraku, dia pasti cerita. Ya. Dan satu kebiasaan saya adalah, saudaraku ya, kalau datang orang-orang keluarga saya nih, datanglah misalnya ke Semarang, itu berkenalan. Dalam hati saya langsung tanya dalam hati saya, apakah orang ini percaya Yesus, sudah terima Tuhan Yesus atau tidak. Sehingga banyak mereka yang saya yang injili. Itu sebabnya banyak jadi gerejanya GKKD, saudaraku. Ya, datang. Ya, bahkan ada ponakan memperkenalkan calonnya ke rumah saya. Tulang, ini nih calon saya ini. Oh ya, kamu kerja di mana? Misalnya gitu ya, jelasin. Ujung-ujungnya, pokoknya jangan sampai basa-basi lewat 15 menit. Langsung saya tanya keselamatan, akhirnya menerima Yesus Tuhan. Karena apa? Saya, sukacita saya, kebanggaan saya adalah saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Dan saya rindu orang itu juga mengalaminya. Iya. Dulu waktu saya dikenalkan istri, sama saudaraku ya. Tapi bukannya karena berpikiran dulu mau jadi istri, bukan ini. Ya. Jadi waktu kami masih mahasiswa, ya. Lalu istri saya MC di apa? Di perayaan ultah saudaranya. Jadi kami langsung berpikiran, wah kalau dia cinta Tuhan, betapa bagusnya ya, dia akan jadi besok-besok jadi MC. Coba saudara. Akhirnya kami suruh sama pekerja wanita, tolong injili dia. Lalu dia diinjili dan akhirnya cinta Tuhan. Jadi MC. Puji Tuhan ya. Wow, luar biasa saudaraku. Ya. Mari kita punya kerinduan. Wow, orang ini supaya dia ya mempunyai sukacita, damai sejahtera, hidup yang kekal. Ya. Next. Ya. Jadi mari saudaraku, ya, kita sampaikan itu kepada anak-anak jasmani kita. Ya, Alkitab menjelaskan saudaraku, Lois, Eunike, ibunya Timotius, mereka
Kenapa Timotius jadi cinta Tuhan luar biasa, bahkan sebenarnya nggak terlalu tercatat di dalam Alkitab, tapi dia adalah penatua yang luar biasa sampai bisa mengangkat penatua-penatua. Ya, dia adalah hasil iman dari ibunya Eunike, dan Eunike adalah hasil iman dari neneknya Lois. Ya. Mari kita menaruh begitu ya. Ya. Saya juga sedang mengerjakan itu bagi anak-anak saya. Ya. Anak saya waktu bilangin pada saya, "Pi, aku diterima jadi dosen di UGM." "Nak, kamu lebih bagus di Semarang aja ya. Di Undip aja ya dosennya ya." Gitu. Tapi saya nggak ada yang kenal di Undip nih. Nggak apa-apa, kita ada yang kenal Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Dan benar saudaraku, dia semester ini nanti udah ngajar ya. Dia akan jadi dosen. Nah, kenapa saya ajari dia? Papi pengen kamu betul-betul nanti meneruskan iman yang Tuhan taruh hati saya untuk kota Semarang, untuk Jawa Tengah. Supaya dia bisa ya mengerjakan apa yang saya nggak bisa kerjakan. Mari kita wariskan, saudaraku, iman kita kepada anak-anak kita. Ya. Jangan tunjukkan kekhawatiran kita, takutnya kita. Akhirnya anak-anak kita jadi orang yang takut. Mengandalkan semua yang bersifat materi. Tetapi mari kita tanamkan iman kita kepada Tuhan itu ya. Supaya dia mewarisinya. Wow. Dan saya percaya kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Ya. Next. Lalu mari kita juga ya sampaikan bukan hanya kepada anak jasmani kita, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita ya. Mari kita berbagi, memuridkan orang lain. Ya, kepada Timotius, ya, Rasul Paulus katakan apa? Ya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Sampai 4 generasi. Jadi ketika saya mengajari orang, memastikan orang itu bisa mengajari orang lain, yang bisa juga cakap mengajar orang-orang lain lagi. Sampai 4 generasi. Wah, inilah pemuridan, saudara. Tuhan mau kita mengerjakan ini. Ya. Jadi ketika kita memuridkan, sebenarnya kita sedang mewariskan firman Tuhan, mewariskan iman. Jadi bagi kau yang dimuridkan, ya, pahami bahwa engkau sedang ditransfer harta yang tak ternilai. Dan Tuhan mau engkau juga besok-besok bukan hanya menerima, tetapi akhirnya meneruskannya. Sebab apa yang engkau terima harus engkau teruskan. Ya. Supaya, ya saudaraku, karena hidup dalam Tuhan ini sebenarnya adalah menerima firman, mengerjakannya di dalam diri sendiri, lalu meneruskannya pada orang lain. Ya. Sebenarnya kehidupan kekristenan itu. Bukan kehidupan kekristenan datang ke gereja untuk dapat berkat gitu. Tentu pasti ada berkat itu, tetapi bukan hanya untuk itu. Kita menerima sesuatu lalu ya sudah pulang gitu, bukan. Tetapi kita menerima sesuatu dari Tuhan, lalu kita menjadi berkat buat diri kita, lalu keteruskan pada orang lain. Dan memastikan orang lain ini bisa meneruskannya pada orang lain lagi. Terjadilah pelipat gandaan. Makanya kita 1 GKKD 5 kali. Ya. Itu maksudnya. Ya. Mengapa kita juga lebih banyak, lebih dewasa, lebih terlibat. Jadi kita makin banyak
makin bertumbuh rohaninya, lalu makin banyak melayani Tuhan. Itu ya. Amin. Wah, kayaknya saya sudah kelamaan ya. Iya. Baik. Next nih. Terakhirnya nih. Jadi bagaimana kita mewariskan warisan kekal ini? Yang pertama adalah jadilah teladan. Ya, kita harus jadi teladan dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah mengajarkan firman. Kasih tahu pada teman-teman kita. Kasih tahu dia, ya. Firman Tuhan. Yang ketiga adalah bangun mesbah doa dalam keluarga. Ya, karena kita harus wariskan kepada anak-anak kita. Ya. Bangun mesbah. Ya. Saya sampai sekarang kami terus ada mesbah keluarga kami. Bahkan mulai anak kami masih bayi aja sudah ikut saat teduh. Ya. Sekarang walaupun di luar kota, puji Tuhan ada Zoom ya. Ada WA, bisa video call gitu. Kita PA bersama. Ya. Paling tidak kami setiap Sabtu pagi, saudaraku. Ya. Jadi kami terus membangun komunikasi. Ya. Lalu yang keempat adalah muridkan orang lain. Ya. Jadi kasih tahu pada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang membuat hidup kita nanti semangat, saudaraku ya. Meneguhkan orang lain itu menjadi berkat untuk kita sendiri. Dan yang luar biasa adalah banyak mukjizat terjadi. Nah ini, iman saya bertumbuh karena justru saya kadang melihat, saudaraku, ya orang, ya ada pertolongan, saya hamba Tuhan, jadi selalu orang, Pak didoakan Pak ini, wah kita doakan. Kadang kita sendiri yang kaget, iya ya bisa begitu ya. Gitu. Satu kali saya sampai pernah, saudaraku ya, Pak ini sudah 6 tahun, belum melahirkan, belum punya anak, tolong didoakan Pak. Oh ya sini ya berdoa, didoakan. Gitu. Ya, lalu ditelepon ke rumah. Saya nggak ada. Bu, kasih tahu ya, saya sudah hamil sama Pak Oscar gitu. Sampai bingung istri saya. Maksudnya apa ya? Maksudnya gimana ini? Waktu dikasih tahu, oh ya ini telepon lah. Nah, ini kemarin itu minta didoakan udah 6 tahun. Belum punya momongan. Nah, dia salah ngomong aja, dia bilangnya begitu. Waduh, puji Tuhan. Aduh, luar biasa ya. Nah itu saya sendiri juga jadi kaget ya kan. Oh iya ya bisa ya. Ternyata ya luar biasa ya. Dia karena senangnya di sana. Bu, kasih tahu Bu sama Pak Oscar saya sudah hamil. Mari kita melayani, ya. Mari kita memuridkan, memperhatikan orang, saudaraku. Lalu yang terakhir adalah kerjakan dengan setia. Nah, kerjakan dengan setia. Baik, itu saja yang ingin saya bagikan untuk kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari ajar kami memahami. Kami orang yang percaya kepadamu. Karenanya kami disebut anak. Dan karena kami anak-Mu ya Tuhan. Kami adalah ahli waris-Mu. Apa yang menjadi milik-Mu adalah milik kami ya Tuhan. Kami harusnya seperti pemazmur itu katakan. Engkau jadi gembala kami. Takkan kekurangan kami ya Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Sebab Engkau gembala kami. Berjalan di depan kami. Engkau tahu siapa kami Tuhan.
kalaupun Engkau izinkan banyak hal terjadi, Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Yang Engkau mau adalah kami terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Engkau, kami memiliki hidup yang kekal. Itu jauh lebih besar dari segala sesuatu. Sebab demikian firman-Mu Tuhan. Untuk apa kami memiliki segala sesuatu kalau kami kehilangan nyawa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari bangkitkan kami Tuhan. Mari buat kami Tuhan menyadari Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami memiliki harta yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku ajaib. Yes Tuhan. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. ajaib Yes Tuhan. segala rancangan-Mu. Tuhanku heran. Tuhanku Yes Tuhan. Heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup. Yes Tuhan. mengadakan Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku. Ajaib Yes Tuhan. segala rancangan
heran perbuatan Engkau sanggup mengerjakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah menurut kehendak-Mu kehendak-Mu terjadilah ya Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Yes Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Engkau adalah Bapa kami. Kami memiliki Engkau Tuhan, memiliki damai sejahtera, memiliki hidup yang kekal. Terlebih Tuhan, kami Tuhan ada dalam rancangan-Mu, ada dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Hidup kami sudah kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi atas hidup kami tanpa sepengetahuan, tanpa seizin Engkau Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami. Mari buat kami mengerti harta warisan ini yang luar biasa ini Tuhan. Kami memiliki Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, terus Tuhan dalam kebenaran firman-Mu ini dan tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sehingga Tuhan kami dimotivasi Tuhan. Hidup kami Tuhan. Kehidupan kami sehari-hari Tuhan didasarkan oleh kebenaran firman-Mu ini. Kami memiliki harta yang besar di sorga. Kami memiliki sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu di sini ya Tuhan. Mari bawa kami kepada pengenalan akan harta sorgawi ini Tuhan. Kami boleh menikmati harta sorgawi ini. Damai sejahtera, sukacita yang luar biasa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi atas hidup kami tahu Tuhan, Engkau merancangkan selalu masa depan yang penuh harapan bagi kami Tuhan. Kalaupun dunia ini musim berganti, situasi boleh berganti, keadaan boleh Tuhan tidak baik-baik saja, tapi kami memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Badai boleh mengamuk Tuhan, tetapi Engkau ada bersama kami. Kami dapat bahkan berjalan di atas airnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari hamba-Mu berdoa untuk setiap kebutuhan umat-Mu di sini ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Engkau akan memberikan kelegaan. Dilegakanlah setiap umat-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan kepadamu Tuhan. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berperkaralah ya Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah setiap pribadi. Dikuatkan hati yang lemah Tuhan. Diberi jalan keluar Tuhan. Untuk setiap masalah yang ada Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan dilegakan di dalam nama Yesus. Diberkati setiap usaha pekerjaan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memulainya dengan menebus kami di kayu salib. Menjadikan kami umat kepunyaan-Mu sendiri. Dan kami menyebut Engkau Bapa. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih. Karena kami anak, maka hati-Mu-lah Tuhan yang kami taruh ke dalam hati kami. Kerinduan-Mu-lah Bapa yang kami kerjakan untuk kami realisasikan. Kami tahu bahwa ada Roh Kudus yang memampukan kami tidak disorientasi, tapi kami tetap dalam ketetapan kami bahwa kami anak, kami mengerjakan apa yang Bapa mau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Kami mewariskan hati-Mu, kami mewariskan kerinduan-Mu, kami mewariskan kehebatan-Mu, kuasa-Mu ada pada kami. Dan kami tidak mewariskan kepada anak-anak kami apa yang terbatas, tapi kami mewariskan kepada anak-anak kami apa yang tidak terbatas itu, yang adalah Allah sendiri yang sudah menjadi kepunyaan kami dan kami kepunyaan-Mu. Kami menyatu dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Dan itu juga yang kami wariskan kepada anak-anak kami, atau kepada teman-teman kami, atau kepada orang-orang yang Tuhan taruh untuk kami ayomi. Tuhan Yesus, bukan roh ketakutan, bukan roh intimidasi, penghakiman, atau membuat ketakutan, tetapi keberanian untuk menjadikan firman Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami dan kehidupan anak-anak kami, kehidupan orang-orang yang kami layani. Kami sendiri, pribadi-pribadi yang Allah sudah tebus, tetap menyadari perkara ini bahwa kami adalah ahli waris Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kebahagiaan kami adalah melihat pertobatan, melihat perubahan, melihat terobosan, melihat pemulihan, melihat banyak orang mempercayai Tuhan. Kami terima ini Tuhan, kami terima. Dan sebentar kami akan menghimpun kekuatan dalam bentuk persembahan. Bapa, lihatlah tangan-tangan yang sudah menyiapkan. Berkati apa saja yang mereka kerjakan, buatlah berhasil Bapa. Di rumah-Mu dikumpulkan untuk mengadakan kegerakan. Urapi orang-orang yang mengelola persembahan ini supaya dalam takut akan Tuhan, tepat seperti keperuntukannya, direalisasikan penggunaan dana ini. Dengan sukacita kami akan melakukannya. Tidak ada yang terlalu kecil di hadapan Engkau, karena kami memberinya dengan sukacita yang besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bersamaan dengan persembahan, kita mengangkat satu pujian. Tuhan kita ajaib. Firman-Mu Tuhan yang menuntun kami hidup dalam kebenaran. Mari nikmati pujian ini, jadikan bahasa iman dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tuan kalinya. Kerajaannya takkan tergoncang. Semuanya nyanyikan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran kuasanya. Bagaimana? Tak berubah. Peganglah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya. Amin.
akan Mari saya jemput setiap kita bangkit berdiri. Biar jiwa kita menyadarinya. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, takkan tergoncangkan. Amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan Dengan iman katakan Tuhan kita. Tuhan kita berlindungan kekal. Lebih semangat. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Jemaat saja katakan Tuhan kita ajaib, Tuhan nyanyikan dengan iman kita sampai jiwa heran, kita menyadari betul. kuasanya Amin. tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya Sekali lagi ya. dicurahkan bagi Tuhan kita, Tuhan kita, kuasanya Amin. Amin. tak berubah. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Kuasanya. kuasanya dicurahkan bagi Tangkap ya. Sama-sama katakan. kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Lebih lagi arahkan hati kepada Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita mau sekali lagi deklarasikan melayanimu, mengiringmu seumur hidup kami sampai kami dapatkan mahkota kehidupan. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu
Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari didapatilah kami Tuhan, orang-orang yang setia Tuhan, melayani Tuhan, sampai kami dapat mahkota kehidupan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan Tuhan. Kami akan pulang Tuhan, memegang firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan untuk kota kami yang kami kasihi ini Tuhan. Mari Tuhan, berkaryalah Tuhan bagi kota kami Tuhan. Lawatlah kota kami ini. Pakailah setiap kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Perlengkapi setiap kami Tuhan. Ketika kami Tuhan ada di Tuhan, di tetangga-tetangga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Salurkanlah Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan setiap orang yang kami temui Tuhan juga dapat memiliki harta warisan yang kekal, hidup yang kekal ya Tuhan. Karena Engkau sudah mati untuk setiap orang, untuk setiap Tuhan jiwa Tuhan. Engkau Tuhan sudah menyediakan hidup yang kekal, asal mereka percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, umat-Mu ini Tuhan, di tempat kerja, di sekolah, di kampus Tuhan, dimanapun kami ada Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kota kami ini, diberkati Tuhan para pemimpinnya, sehingga Injil-Mu boleh disebarkan, diceritakan Tuhan bagi kota kami Tuhan. Takut akan Tuhan menguasai mereka semua Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan Tuhan, dilaksanakan Tuhan, kebijakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, dibuat berhasil apa yang kau kerjakan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kita berkata, amin. Tuhan, silakan duduk.